Baik. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta Re-Webinar Series. Semoga dalam kabar yang baik pada hari ini. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta Re-Webinar Series. Semoga dalam kabar yang baik pada hari ini. Selamat datang di acara Re-Webinar Series edisi kelima, 19 Agustus 2020. Perkenalkan, saya mengenalkan diri. Nama saya Dwi selaku host pada diskusi kita hari ini. Re-Webinar Series merupakan rangkaian acara virtual Real Estate Investment Indonesia melalui platform Reconnect, sebuah platform yang mempertemukan pengembang proyek dengan pemilik modal selama 6 bulan lewat konten-konten webinar, konferensi, dan juga business matching. Acara utama Real Estate Investment Indonesia akan diselenggarakan secara virtual pada 24 hingga 25 November 2020. Sebagai informasi, pre-event webinar series ini akan hadir secara berkala untuk membahas mengenai berbagai materi terkait dengan kondisi dan perkembangan industri, serta pembahasan tentang performa subsektor di industri real estate. COVID-19 yang terjadi saat ini cukup berdampak dalam kehidupan masyarakat dan aktivitas bisnis di Indonesia, tidak terkecuali bagi industri properti. Pandemi ini kita ketahui bersama menekan cash flow para pengembang yang cukup tertekan dari sisi pendapatan yang menurun. Sedangkan di sisi lain, terdapat banyak beban operasional yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Selain itu, dari aspek keuangan, kita ketahui juga terdapat tantangan-tantangan lain di mana cukup banyak pengembang yang bahkan sebelum pandemi tidak banyak memiliki pilihan dari sisi pembiayaan yang cukup murah khususnya dari sisi cost of fund. Hal tersebut kemudian memunculkan pertanyaan terkait bagaimana strategi pengembang dalam menghadapi situasi yang terjadi saat ini, serta bagaimana mengelola beban likuiditas yang terjadi akibat situasi pandemi. Selain itu, opsi pendanaan apa saja yang tersedia bagi para pengembang, dan bagaimana pengembang mengembangkan strategi yang diperlukan untuk mempercepat pemulihan perusahaan, khususnya dari aspek keuangan, strategi pendanaan atau permodalan yang dapat lebih siap menghadapi situasi krisis. Terkait hal tersebut, pada hari ini kami akan menghadirkan diskusi yang berjudul Capital and Financing Strategies, Managing Liquidity and Strategies in Capital and Financing Management. Adapun para panelis hari ini telah hadir bersama kita semua yang terdiri dari para praktisi atau perwakilan pengembang di industri real estate Indonesia. Yang pertama sekali kami perkenalkan Bapak Taufik, Direktur dari PT Indonesian Paradise Property Tbk. Sekilas tentang beliau, Pak Taufik pertama kali bergabung di IPP pada tahun 2014 sebagai Chief Corporate Accounting, dan pada 2019 yang lalu beliau diangkat menjadi salah satu direksi IPP. Pak Taufik merupakan alumnus Universitas Parahyangan dan sempat berkarir di EY sebelum akhirnya bergabung dengan IPP. Selamat siang Pak Taufik, terima kasih atas kehadirannya Pak. Selamat siang Bu Dwi. Siang Pak, terima kasih. Berikutnya juga telah hadir bersama kami Bapak Mahdi Kemal Assegaf, Direktur dari Umawar Group. Pak Mahdi sebelumnya sempat berkarir di industri perbankan, antara lain di Bank DBS dan Deutsche Bank. Pak Mahdi merupakan alumnus Monash University Australia. Selamat siang Pak Mahdi, terima kasih banyak atas waktunya. Mau sharing dengan kami pada siang ini. Selamat siang semuanya. Panelis selanjutnya juga telah hadir Bapak William Liu Sudarso, Presiden Direktur dari Eastern Urban Capital. Pak William merupakan alumnus Ohio State University dalam bidang keuangan, serta memiliki gelar postgraduate dari Erasmus University dalam bidang housing dan urban studies. Pak William memulai karir di industri properti sejak tahun 2011 dengan mendirikan perusahaan yang saat ini dikenal dengan Eastern Urban Capital. Selamat siang Pak William, sudah bergabung bersama kami. Selamat siang Bu. Siang Pak, terima kasih waktunya ya Pak. Iya, sama-sama. Dan juga telah hadir bersama kita Bapak Turangga Putra, Presiden Direktur dari PT Adhouse Clarion Events, selaku moderator webinar kita hari ini. Selamat siang Pak Turangga. Halo, selamat siang. Sorry kemudian. Siang Pak. Sebagai informasi, Bapak dan Ibu para peserta webinar yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menyampaikan langsung pada box Q&A di bawah ini. Silakan gunakan hashtag tanya narasumber seperti contoh yang dapat dilihat di bawah. Nanti dari tim akan kasih contohnya.
Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak Moderator untuk memulai diskusi hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Oke, thank you Mbak Dwi. Sama-sama, Pak. Halo, selamat sore Bapak-Bapak semua, apa kabar Pak? Sehat-sehat selalu ya Pak. Anyway, langsung aja kita mulai ya Pak, sesi webinar hari ini. Sekali lagi selamat sore, Pak Taufik, Pak Mahdi, Pak William. Thank you untuk waktu yang diluangkan hari ini untuk sharing-sharing terkait kondisi real estate secara overall Pak. Dan tentunya capital market dan investment untuk sektor real estate di Indonesia. Mungkin langsung aja saya mulai ya. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada semua bapak-bapak yang hadir di sini. Bagaimana bapak-bapak melihat situasi saat ini, Pak, berdampak kepada industri real estate di Indonesia secara umum? Mungkin ada yang mau jawab duluan, misalnya Pak Mahdi mungkin, Pak. Ya, terima kasih Pak Rangga dan semuanya. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Ya, jadi sebenarnya related sama kejadian saat ini memang kejadian yang nggak pernah dibayangin akan ada sesuatu hal yang ternyata kejadian juga, walaupun kalau di film sudah ada prediksinya ya. Nah, cuman ini benar-benar real life gitu. Nah, real life nggak pernah ada yang menyiapkan. Nah, kembali ke sektor properti, sebenarnya ujung-ujungnya pasti semua sektor ada impact-nya. Nah, kalau ke sektor properti sendiri yang kita paling berasakan, yang pasti sekarang mengenai capital, topik kali ini kita merasakan keuangan ini less liquid. Jadinya yang tadinya akses ke fund itu lebih mudah, sekarang yang pasti jauh less liquid ya. Fund itu ada bisa itu berupa investor maupun perbankan, semuanya pasti lebih menahan untuk mengeluarkan. Dari sisi konsumen juga, nah ini ada pro kontra nih. Ada yang konsumen menahan decision mereka untuk melakukan pembelian, tapi ada juga yang melakukan decision lebih cepat. Biasanya untuk first home buyer, mereka yang baru realize bahwa oh penting juga ya punya rumah. Nah itu mereka expedite decision mereka untuk membeli. Tapi dari sisi lain, biasanya dari perbankan, kalau mereka pembiayaan melalui perbankan, itu ada lebih tight sedikit. Itu sih menurut saya ya snapshot keadaan properti saat ini. Kalau menurut Bapak nih Pak, mungkin overall kan oke, tapi istilahnya masih oke untuk kondisi kayak gini. Tapi kalau Bapak melihat sendiri nih Pak, ini bakal kapan ya, fully recovered ini bakal kapan ya? Apa kuartal 1 2021 udah mulai kelihatan atau gimana prediksi Bapak? Mungkin saya lagi atau mungkin Pak Mahdi lagi, masih Pak Mahdi. Ya, sebenarnya agak sulit ya untuk memprediksi kapan ya. Mungkin dari mulai pebisnis, investor maupun epidemik juga mereka nggak ada yang bisa menjawab gitu. Cuman of course sekarang ada good news lah ya, lebih banyak ada vaksin akan datang dan lain-lain. Tapi kalau ditanya kapan akan ada clarity, saya rasa masih banyak uncertainty. Tapi ya kita harus hidup di uncertainty ini. Ya mungkin decision kita harus di-adjust dengan keadaan saat ini gitu. Kalau tadinya kita mungkin mau ngambil 3 project sekaligus, mungkin kita akan berpikir lagi apakah semuanya mau kita kerja sekarang atau bertahap melihat keadaan ke depan. Jadi ya kurang lebih kita yang harus adjust dengan behavior keadaan saat ini. Iya, betul-betul. Oke, Pak William atau Pak Taufik ada tambahan, Pak? Misalkan masih beratan 98 atau sekarang, atau ada hal-hal lain yang mau ditambahkan, Pak Taufik atau Pak William? Oke, kalau dari saya ya Pak ya. Kalau kita sih juga lihat sama sih. Jadi kalau properti kan benar-benar kita bilang terjun bebas kali ya Pak ya. Semua sektor properti itu terkena semua. Kalau kita ngomong tuh berdasarkan IPW gitu ya, Indonesian Property Watch, kita di kuartal 1 2020 ini itu sudah penjualan hilang 50%. Dari 1,4 triliun jadi 700 miliar. Prediksinya untuk tahun 2020 itu akan hilang sebesar 60%. Jadi benar-benar situasi yang challenging sih. Nah, tapi yang kita lihat ini sebenarnya tuh ya paling parah ini akan kena nih Pak. Ini akan di sektor retail dan komersial menurut saya. Karena kayak dari kemarin COVID terjadi, kita kan mulai ada shifting behavior ya. Kita lihat working from home lebih efektif. Kalau enggak, ya kita baru kayak sekarang nih Pak. Kita tuh ada Zoom kita ngomong kan, lebih terbuka, lebih familiar gitu. Lalu ada namanya online groceries. Habis itu ada namanya online marketplace, itu benar-benar orang sudah mulai bisa rely ke mereka gitu loh. Nah ini akan sebenarnya perlahan-lahan akan membunuh, kita bilang kayak semacam ruko Pak.
Iya. Nah, lalu kita juga lihat kan misalnya kayak yang zaman sekarang kita lihat inovasi seperti kita ngomong Ghost Kitchen ya Pak ya. Ya, Di benar. mana Ghost Kitchen itu fokus ke delivery, lalu mereka nggak terima dine-in. Mereka sangat efisien di overhead cost mereka. Ini juga akan jadi problem besar untuk sektor retail kita bilang, mempengaruhi mereka. Nah, lalu kalau kita ngomong ya masalah sektor rumah gitu, di mana sektor di mana Eastern yang benar-benar main market kita di sana gitu, itu menurut kita terdampak. Cuman mungkin benar seperti kata Pak Mahdi, nggak terlalu signifikan terdampaknya menurut kita ya Pak ya. Karena kebanyakan pembeli itu karena masih banyak pembeli itu yang kita ngomong tuh end customer gitu. Eastern sendiri posisinya kita dibandingin tahun lalu, kita sebenarnya nggak terlalu terimpact dengan adanya COVID ini. Kita malah di posisi yang lebih better daripada tahun lalu. Oke. Di saat ini. Lalu kita mulai pikir kan, karena gini, pasarnya Eastern ini 95% adalah end user. Lalu kita pikir, apakah ini keadaan anomali gitu? Kita bisa better gitu kan. Setelah kita berbicara sama teman-teman developer juga, rupanya nggak anomali banget. Several companies, developer, mereka doing better actually this year compared to last year. It's surprisingly juga. Nah, yang asumsi kita ini kenapa ini bisa terjadi ya mungkin karena kayak customer tuh bukan impulsif buyer gitu loh untuk rumah gitu. Mereka sudah planning sebelumnya gitu kan untuk beli satu rumah itu. Nah, sekarang problem yang kita lihat ini mungkin gara-gara krisis atau COVID ini, dampak signifikannya bukan sekarang, tapi mungkin 12 bulan atau 24 bulan ke depan yang kita harus antisipasi. Kalau saya sih, kita antisipasi 12 sampai 24 bulan ke depan itu kita bukan ngomong recovery gitu. Tapi kita mungkin bisa ngomong, ya ini masih tahap, karena mereka punya saving kepake, dan mereka harus kumpulin DP lagi untuk pembelian rumah. Jadi, ya itu harus be careful aja untuk 12 sampai 24 bulan ke depan sih menurut kita sih. Mungkin Pak William ada satu tambahan ke saya nih. Tadi ada Bapak bikin 2 poin, Pak. Retail akan terdampak banget. Contohnya seperti Ghost Kitchen akan tumbuh-tumbuh dan bikin jadi efisien. Apakah ini karena momentum aja ada change of behavior buat sementara? Apa at least nanti ini akan mempengaruhi jangka panjang atau gimana, Pak? Kalau menurut saya ini akan jangka panjang, Pak. Jadi maksudnya ini mungkin adalah bibit awal dari shifting tersebut sih. Bibit awal dari shifting tersebut? Iya. Oke. Terus Bapak tadi bilang 95% pembeli Bapak itu end user. Kalau boleh tahu itu komposisinya pakai mortgage berapa, pakai cash bertahap berapa gitu? Hampir 70% mortgage. Oke. Kalau ngomong 70% mortgage, menurut Bapak ini kan mungkin ada yang situasi begini, ada yang pasti dong kena, ada yang furlough marketnya, atau ada yang kena mungkin gajinya dipotong atau kayak gimana. Itu mempengaruhi nggak sih Pak bankability mereka itu? Mempengaruhi banget sih Pak, mempengaruhi banget. Jadi kalau saya cerita sih bisa panjang sih, tapi maksudnya ini kalau kita mungkin ya tapi mempengaruhi banget Pak. Maksudnya kita bilang kan kalau KPR ya sekarang lebih sulit ya Pak ya. Maksudnya kan bank kan benar-benar selektif gitu. Jadi bukan problem di saya doang sih. Ini problem ini hampir merata di semua sektor properti sih. Sekarang semua orang benar-benar kena di KPR ini sih, terutama mereka yang di BTN. Itu yang setahu saya sangat terpengaruh sekali sih. Oke. Jadi bank tuh memang harus juga turut membantu lah Pak ya? Harus Pak, harus itu. Oke. Mungkin dari Pak Taufik ada tambahan Pak? Ya, saya setuju dengan Pak Madi dan Pak William. Mungkin kalau tadi kan Pak Madi, Pak William bahasnya masalah housing ataupun end user. Nah, kalau di kita kan Indonesian Paradise, kita ada yang namanya recurring income Pak, dari hotel dan juga pusat perbelanjaan. Nah, sebenarnya kalau dibilang kondisi saat ini dampaknya seperti apa? Dampak sekali Pak. Karena awal-awal pandemi ini berlangsung, di beberapa kota kan kita adain di Indonesia ini ada PSBB Pak, pembatasan sosial berskala besar. Nah, di situ semua aktivitas masyarakat semuanya stop. Nah, tadi kayak Pak William ada bilang shifting behavior. Nah, itu benar sekali Pak. Karena dengan kejadian seperti ini, masyarakat itu tidak
tidak seantusias dulu untuk datang ke mall. Kalau dulu mungkin setiap weekend ke mall. Sekarang udah mulai ada shifting, aduh, worry nih, apakah emang urgent untuk datang ke mall? Atau bisa dengan delivery, jadi nggak perlu datang gitu. Ke hotel juga sebenarnya sampai dengan tahun 2019, performance-nya properti di Indonesia kan sangat bagus, naik sangat bagus. Di tahun 2020, masyarakat udah mulai mempertimbangkan apakah emang perlu untuk staycation misalnya, atau kita hold dulu deh. Kayak tadi Pak Madi ada bilang mengenai investasi misalnya. Ya, jadi mindset-nya udah mulai dilihat dengan kondisi seperti ini, mana sih yang urgent-urgentnya yang mana. Nah, sehingga secara kinerja kita, secara grup, kita berdampak, Pak. Mengalami penurunan sekitar 50% sih. Sorry Pak, tadi ada koneksi sedikit masalah nih Pak. Oke, benar, menurut Bapak benar sih. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan berikutnya kali Pak ya. Ini untuk Pak Mahdi dan Pak William Pak. Pertanyaannya adalah hambatan atau tantangan seperti apa Pak yang umumnya dihadapi developer di Indonesia khususnya dari aspek keuangan atau capital management dalam situasi seperti ini Pak. Mungkin bisa dimulai dari Pak William. Iya. Kalau menurut kita ya Pak ya, tantangan untuk developer, kalau kita ngomong spesifik di bidang capital gitu, financing itu sebenarnya tantangan udah dari lama sih Pak. Kredit ke developer, mungkin dari 5 tahun terakhir ini itu dipersulit sekali. Developer itu hampir rata-rata di-ban di semua bank gitu, maksudnya sangat sulit lah kita ngomong untuk developer. Ditambah lagi sekarang, karena kita bilang resikonya mungkin dulu udah termasuk tinggi juga bagi mereka gitu. Ditambah lagi dengan kondisi COVID sekarang kita bilang, itu developer, private, dan small and medium enterprise developer itu udah siap-siap aja tuh. Udah harus kencengin ikat pinggang semua. Karena ya bank sudah sangat benar-benar perketat mereka punya syarat gitu. Ya, kita aja ngerasa Eastern ya, maksudnya tuh di posisi yang lebih baik daripada tahun lalu. Kita sudah punya relasi dengan bank yang kita sudah bisa kerjasama. Lalu kita sudah ada track record yang bagus dengan mereka. Itu aja kita merasa kok, maksudnya tuh susah sekali. Maksudnya mereka tuh benar-benar strict-in sekali gitu kali ini di COVID ini. Nah, jadi dari sisi developer tuh udah siap-siap harus bisa mengecilkan overhead cost mereka sih. Nah, kalau kita bilang problem tipikalnya yang ada di Indonesia, kita ngomong di capital gitu. Kita tahu lah, di Indonesia ini kita ngomong seperti bank loan gitu. Kita mau pengembangan project, kita mau pengembangan ekspansi perusahaan gitu. Itu untuk pembelian tanah, kita nggak pernah boleh gitu melalui bank. Karena ya selalu dilarang gitu kan. Sedangkan kalau kita compare regulasi ini dengan luar negeri, kita bilang, mereka memperbolehkan untuk ekspansi atau pembelian tanah itu menggunakan bank loan. Tetapi mungkin loan to value-nya yang kita harus sama-sama sepakatin gitu loh. Resikonya sama-sama berimbang sih. Jadi bukan ya benar-benar tidak boleh, tapi mungkin LTV-nya kita kecilin jadi 40%, 50%. Di mana sebenarnya semua stakeholder akan lebih happy dan akan lebih positif sebenarnya untuk pertumbuhan rumah dan properti di Indonesia sih. Itu dari saya. Ya, sorry, saya nanya satu lagi, Pak. Tadi Bapak mention loan to value. Loan to value yang menurut Bapak sekarang win-win solution buat nggak cuma bank, tapi developer dan market itu berapa ya kira-kira menurut Bapak? Kalau kita bilang kan sekarang loan to value, kita bilang kalau kredit KPR, Pak, contohnya, atau kredit-kredit pada umumnya, mungkin mereka akan kasih 80% lah kita bilang amannya, atau 85% kepada customer. Itu oke, maksudnya itu masih acceptable kan, masih range seperti itu. Idealnya mungkin bisa lebih kecil, tapi emang harus ada balance-nya Pak, supaya di mana NPL-nya bank ini nggak terlalu parah dan malah menyebabkan problem keseluruhan kepada financing di real estate kita bilang. Tapi kalau untuk developer yang tadi kita ngomong masalah kredit untuk pembelian tanah, mungkin tuh harus ada titik tengahnya juga, di mana mungkin LTV-nya lebih rendah, kita bilang sekitar 50%. Itu sudah lumayan konservatif untuk perhitungan bank ketika terjadi masalah gitu. Nah, itu sih sebenarnya masukan dari saya sebagai
praktisi dari developer aja sih Pak. Sebelum saya masuk ke Pak Mahdi nih Pak, mungkin saya mau nanya satu lagi Pak William. Tadi ini soalnya seru Pak, loan to value ini menurut saya topik yang sangat seru banget ya Pak. Nah, loan to value tadi Bapak bilang sekarang 80%, tapi dengan DP 20 atau 30% itu market berat nggak Pak ya sebetulnya Pak? Kalau kita ngomong Pak ya, dari sisi KPR, kalau kita ngomong end user ya, sebenarnya kalau 20% masih berat. Sebenarnya idealnya itu adalah di sekitar 5-10%. Betul. Ya maksudnya gini, kita kan juga lihat kebijakan dari luar ya Pak ya. Gimana sih mereka trade, mereka punya gimana trade untuk home ownership punya kredit gitu loh, seperti apa. Of course mereka tuh ada buffernya gitu yang harus dijaga idealnya gitu. Tetapi ya titik amannya itu menurut saya itu mungkin di 5-10% untuk bisa menggerakkan roda pertumbuhan properti ini sih Pak. Oke, baik. Oke, Pak Mahdi ada pandangan lain mungkin Pak, ada tambahan? Ya, menurut saya sih ya pretty much hampir sama dengan yang Pak William bilang ya. Memang industri properti itu agak kurang disukai sama perbankan secara general ya. Jadi emang risk appetite-nya agak berbeda sendirilah. Nah, kalau kita ngelihat, saya buat perbandingan, misalkan kita ngelihat industri pertambangan atau geothermal dan lain-lain ya, listrik dan lain-lain, mereka punya desk sendiri khusus untuk greenfield project. Nah, saya belum pernah lihat tuh ada field atau desk untuk greenfield project untuk sektor properti gitu ya. Nah, memang kalau mau dilihat resiko perbankan industri properti itu ada apabila beli tanah, betul ada banyak spekulan di situ. Tapi sebenarnya itu adalah cara-cara yang bisa dipisahkan oleh bank. Pasti bank tahu cara mana yang lebih beresiko, mana yang enggak. Mungkin dengan perizinan yang harus diberikan terlebih dahulu untuk memitigasi resiko. Saya kasih contoh, misalkan kita ada proyek simple lah, perumahan gitu. Marketnya sudah ada jelas, tanahnya sudah ada jelas, perizinan tanahnya sudah jelas. Sebenarnya kan itu sudah bankable seharusnya gitu. Tinggal nanti mungkin LTV yang kayak Pak William bilang, jangan dikasih semuanya 50%, 80%, tapi at least project itu yang tadi dari greenfield bisa jadi brownfield, sudah bisa diolah sedikit gitu. Nah, kemudian baru pakai pendanaan lain atau mungkin dari sales sudah bisa diandalkan. Nah, cuman memang saat ini belum begitu ideal keadaan perbankan, cuman kita memang nggak bisa treat bank itu sebagai vendor atau supplier, mereka itu menjadi partner kita saat ini. Jadi kita memang rely untuk mereka karena sama-sama untuk menjalankan sektor ini bersama gitu. Nah, yang kurang idealnya memang di sini secara global, secara nasional ya, interest rate kita memang cukup tinggi. Jadi kalau kita hanya mengandalkan perbankan, mungkin akan berat gitu ya. Nah, ujung-ujungnya apa? Ya sektornya jadi kurang menarik atau harga jualnya jadi dinaikkan lagi. Nah, kalau harga jual dinaikkan lagi mungkin impact-nya akan panjang, kemampuan konsumen untuk membeli, kemudian harga-harga lainnya juga harus di-adjust. Nah, dengan keadaan kayak begini ya kita harus adjust dulu. Mungkin ada alternatif lain yang kita dari Umawa Group kita sudah explore selain bank apa yang bisa dikerjakan lagi. Oke. Mungkin tadi Bapak bilang ada alternatif lain. Mungkin kalau Bapak, mungkin bagi teman-teman developer lain yang belum ngerti, alternatif itu kalau Bapak berkenan, ada nggak sih Pak gambaran seperti apa kira-kira alternatif-alternatifnya? Ya, jadi karena kita tidak ada akses ke bank untuk beli tanah, contohnya biasanya kita pembahasan adalah land owner financing gitu ya. Biasanya kita invite orang atau mungkin pemilik tanah langsung yang kita ajak untuk kerjasama. Jadinya secara pembiayaan sebagian besar tanah sudah terbiayakan gitu ya. Itu satu. Kemudian kita harus sacrifice margin sedikit dengan cara kita menjual produk pre-sale gitu lebih awal kepada investor dengan harga lebih murah yang itu dijadikan sebagai source of fund kita untuk menjalankan project dari greenfield ke at least ke brownfield lah. Kalau Pak Mahdi lihat sendiri, Pak Mahdi udah pernah nyoba dengan institutional investor gitu belum sih Pak dari grup Bapak sendiri untuk kerjasama di project? Ya, kalau untuk perumahan size yang menengah gitu belum sih ya. Karena institutional investor biasanya dia pengen ngelihatnya yang lebih besar skopnya ya. Tapi di pengalaman kita di portfolio kita yang non perumahan ada. Oke,
Baik. Oke, terima kasih Pak William dan Pak Mahdi atas jawabannya. Mungkin saya move on ke next pertanyaan berikutnya. Oke, kita mendengar beberapa berita tentang proses penundaan KPR dari pembeli dari perbankan nih Pak, yang tentu mempengaruhi pendapatan perusahaan. Selain itu juga ada isu-isu terkait beban perpajakan baliho dan kawan-kawan. Kira-kira bagaimana pandangan Bapak tentang situasi tersebut dan apakah yang dapat dilakukan developer? Pak William, ada pandangan lagi Pak William? Iya, Pak, kalau mengenai KPR ya Pak, yang tadi kita bahas ini kan, sebenarnya kan KPR ini kan sekarang seperti kita tahu lah, KPR ini nih relatif stop. Jadi terutama kepada mereka tuh yang profesinya terdampak langsung kepada COVID, pilot, hoteliers, dan masih banyak lain profession lain gitu. Itu nggak usah ngomongin, Bang, sudah ban semua gitu, ya kan. Nah jadi ini jadi salah satu problem yang cukup gede sih untuk developer sekarang ini loh. Karena ya Eastern menurut saya sama seperti developer lain pada umumnya gitu. Salah satu dominan source of cash yang kita dapatkan itu adalah dari cash flow dari customer, dan salah satunya dari akad ini gitu kan. Sehingga dampaknya itu untuk kita sekarang ini ya kita akan lebih konservatif terhadap cash flow projection yang kita kerjakan gitu loh. Kita akan jauh lebih konservatif, harus lebih hati-hati karena kita sudah ekspektasi akan terjadi delay ya sekarang ini dan kedepannya gitu. Nah, yang bisa kita bantu apa gitu sekarang untuk ke customer? Sebenarnya agak susah Pak, karena kita di sisi developer ya kita juga tidak punya kontrol terhadap bank, itu agak sulit. Yang hanya kita bisa bantu adalah kita mungkin akan lebih fight untuk customer kita dengan beberapa bank yang emang sudah kerja sama kita gitu Pak. Kita lebih fight. Apabila data mereka emang bagus dan masuk, ya kenapa ditunda? Kita fight di sana. Yeah. Nah, apabila ada misalnya sekarang customer yang kena terdampak COVID ini dan juga mereka batuk-batuk nih cicilannya. Nah, itu kita juga mau nggak mau kita ada kebijakan lah untuk kita itu lebih toleransi, kita lebih memperpanjang mereka punya down payment, diperkecil mereka punya cicilan, asalkan mereka tetap nyicil. Yeah. Dan ketika mereka yang nggak bisa sekarang ini KPR, ya kita akhirnya perpanjang waktu KPR mereka nih lebih lama sedikit, kasih mereka celah untuk bernapas sampai kita ngomong semua ini ya kita harapkan normal kembali. Yeah. Nah, sebenarnya dari sisi KPR ini sangat problematik karena kita sendiri dari developer kita kan harapin sebenarnya seperti ini. Pemerintah kita ngomong kan sebenarnya juga ada program untuk kita bilang membantu kredit freeze yang terjadi sekarang gitu loh. Sebenarnya salah satunya apabila misalnya pemerintah itu lebih fokus untuk lebih memberanikan misalnya BUMN untuk menyalurkan kredit-kredit ke konsumer langsung gitu. Dengan adanya ini kita harapin kan bank-bank swasta juga ikut berpartisipasi karena mereka nggak mau mereka punya market share terebut gitu kan. Atau misalnya setidaknya kan pemerintah bisa memberikan jaminan kepada sebagian pinjaman untuk bank swasta ataupun bank pemerintah sehingga mereka pun merasa mereka lebih terrelaksasi untuk NPL mereka gitu, non performing loan mereka. Yeah. Nah, ya itu sih emang problem yang kita hadapin sekarang. Oke, mungkin ini agak melenceng sedikit nih Pak, karena memang situasi tadi ya perhaps ada isu-isu terkait pencairan KPR yang agak sulit dan kawan-kawan. Itu dari grup Bapak sendiri itu effort dari marketing dan sales itu Bapak tetap push atau enggak sih Pak? Apa memang Bapak slow down sedikit karena memang ya sudah yang penting marketing udah ya kayak yang udah ada aja sekarang diolah dulu gitu rather than acquire new customers gitu. Nah, sebenarnya Pak, ini menarik sih Bapak nanya seperti itu sih. Karena sebenarnya kita tuh actually ketika semua orang tuh potong marketing budget mereka gitu ya, kita tuh actually increase kita punya marketing budget gitu loh. Okay, karena iya, karena ya kita tahu gitu loh, maksudnya ketika kita work from home kita tahu ada opportunity screen time di sana, orang lebih banyak lihat handphone gitu. Ketika kita bisa memposisikan produk kita tuh lebih banyak di mereka gitu, di potential customer kita, sehingga mereka juga ada waktu untuk mempelajari produk-produk yang kita tawarkan ke mereka, Pak. Yeah, yeah, nah, ketika sekarang kompetisi, semua orang potong budget marketing mereka dan saya sendiri yang naikin budget marketing saya gitu kan, otomatis kan perusahaan ya jauh lebih menonjol Pak untuk customer kita gitu.
Nah, kita lakuin itu sih, makanya kita juga actually kenapa kita punya revenue dan kita punya performance lebih baik daripada tahun sebelumnya. Oh, that's good, Pak. Jadi customer acquisition cost-nya juga jadi murah, lagi pada Murah, tidur, ya, gitu, Pak ya. ya Oke. benar. Pak Mahdi ada tambahan lain atau pandangan lain nih, Pak? Seru nih, Pak, kayak topik ini, Pak. Ya. Kalau balik lagi ke KPR tadi, memang benar pasti semua juga mengalami. Bank juga, saya ngerti juga dari sisi perbankan, pasti mereka lebih pengen berhati-hati karena duit nasabah mereka juga diprotek. Cuman yang lucunya nih Pak, yang kejadian dari bulan Maret kalau kita ngelihat sampai sekarang, bulan Maret pas baru mulai pandemi, kita ngelihat collection kita pasti akan terpengaruh. Apabila customer yang belum akad sulit mendapat persetujuan dari bank. Tapi pada saat itu banyak pembangunan juga di stop karena PSBB kan. Jadinya ya dua sisi itu stop tuh kurang lebih gitu ya, atau pause lah. Nah, tapi sekarang setelah PSBB sudah masuk ke transisi, pembangunan sudah bisa mulai berjalan. Nah, sayangnya di sisi lain, di sisi collection-nya belum bisa mulai. Nah, akibatnya itu ada mismatch. Mismatch itu baru lebih berasa saat ini. Nah, sama kayak Pak William bilang, kita nggak bisa banyak bekerja kan, bukan nggak bisa, kita nggak bisa banyak maunya dengan bank gitu. Kita berusaha tetap untuk mendapatkan KPR ke bank untuk customer-nya. Cuman ya kalau memang belum ada, apa yang bisa kita lakukan tanpa depend ke pihak lain atau ke bank. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ya kita being more flexible. Akibatnya kita harus memperpanjang DP. Nah, cuman memang akibat memperpanjang DP pasti ada limitnya seberapa kuat kita cash flow kita bisa memberikan perpanjangan relax DP itu. Mungkin kalau sekarang 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, mungkin maksimal beberapa developer mungkin masih bisa, walaupun sudah sangat sulit, sudah memotong cost, buat semuanya lebih efisien, atau mungkin beberapa sudah mencoba restructuring ke banknya sendiri, masih bisa survive 6 bulan. Tapi kalau kita tarik lagi lebih dari 6 bulan, bahkan kalau tadi Pak William bilang challenge-nya di 2021, nah itu yang harus kita prepare dari sekarang. Terus terang kita sendiri, kita jadi lebih harus lebih konservatif. Kalau kita mau mulai project, perhitungannya nggak bisa assumption yang agak agresif, lebih modest, lebih generate. Dan mungkin kalau keseharian kita yang tadi kita buat cash flow projection itu 6 bulan ke depan, 3 bulan, mungkin saat ini kita harus buatnya udah weekly projection gitu. Karena ya everything can happen very quick dan kita harus anticipate. Oke, sebelum saya masuk ke Pak Taufik, Pak, ini pertanyaan yang tadi saya pengen nanya ke Bapak juga, kan tadi Pak William udah ngomong juga bahwa terlepas dari kondisi begini malah naikin budget dan effort marketing dan sales untuk di-push nih Pak. Kalau dari Pak Mahdi sendiri gimana Pak grupnya? Ya, memang kita udah mulai ke era digital sebelum era pandemi ini ya. Jadi kita sudah ada present di sana cukup banyak gitu ya. Cuman memang Pak William bilang tadi banyak screen time pas pandemi itu saya berasa banget gitu. Jadinya yang kita rasakan inquiry jauh lebih banyak. Nah, cuman memang inquiry kan tidak menghasilkan sales kalau kita nggak olah gitu. Nah, proses pengolahan dari inquiry sampai sales itu kan yang membutuhkan beberapa tahap. Pertama, apakah kliennya ada capabilities untuk membayar DP? Kedua, apakah banknya bisa memberikan KPR dari situ? Nah, jadinya kalau dilihat secara ads kita tetap jaga di posisi yang sama, kita tidak mengurangi. Cost savings kita ada, tapi bukan dari sisi marketing. Marketing tetap kita keluarin, dari sisi lain kita cut, marketing tetap kita jaga. Oke, thank you Pak. Mungkin kita baru akan melihat hasilnya 6-12 bulan ke depan dengan asumsi keadaan sudah membaik. Ya, insya Allah. Oke, Pak Taufik, Pak, ada tanggapan, Pak? Ada pandangan lain, Pak, terkait dari tadi yang dibahas, Pak? Ya, jadi seperti yang tadi Pak William, Pak Madi sampaikan, Pak, emang beberapa bank emang udah mulai menghentikan keran untuk pinjaman KPR, khususnya dalam industri properti, karena emang kita tahu di pandemi ini salah satu bisnis yang terdampak sekali itu di properti real estate ya Pak, itu pasti terdampak sekali. Nah, emang langkah-langkah yang dilakukan Pak William tadi juga udah kita lakukan juga sih Pak. Jadi kalau misalnya emang ada potensial buyer nih untuk produk kita yang emang jualan, kita akan rekomendasikan kepada bank-bank yang emang udah kerjasama sama kita. Dan itu emang
kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, tetapi kita bisa bantu rekomendasiin Pak. Dan yang tadi Pak Madi bilang mengenai cash flow harus lebih konservatif dan monitoringnya by weekly, ya itu benar sekali Pak. Karena dengan situasi seperti ini Pak, pilihannya either kitanya terlambat, udah ada kejadian seperti bagaimana, kemudian kita terlambat menyadari, dan sehingga kita mau nggak mau emang kita mesti ready. Tetapi untuk yang tadi masalah marketing, itu menarik sekali Pak. Dengan kondisi seperti ini, sebenarnya itu kan ada beberapa cara lah, ada beberapa strategi Pak, yang emang kita untuk menggenjot pendapatan lah pasti. Mungkin dalam beberapa bulan pertama kita pandemi dengan PSBB, nah itu tadi waktunya banyak nih. Kenapa? Karena tidak ada aktivitas, sehingga bagian di tim, kalau di kita di Indonesian Paradise Property Pak, tim marketingnya pada saat seperti itu tuh emang kita menggodok bagaimana nih supaya kita juga bisa melakukan penjualan dalam masa-masa seperti ini. Karena masa-masa seperti ini kan bukan yang 3-6 bulan akan balik lagi gitu. Ini seperti dari awal Bapak William, Pak Madi bilang sampai 2021 pun kita masih belum tahu apakah akan bisa balik ke 2019 Pak. Nah, sehingga tim marketing kita budgetnya mungkin kita, kalau dari saya ya, budgetnya kita mungkin nggak nambahin Pak. Tetapi kita minta mereka untuk melakukan cara-cara yang out of the box. Jadi kreatif payment mekanisme Pak. Contohnya di kita menggunakan namanya payment by progress Pak. Jadi mereka membayar satu kali, kemudian mereka libur. Mereka nggak usah bayar lagi sampai dengan udah topping off. Nah, setelah topping off mereka ada pembayaran selanjutnya, kemudian sampai akhirnya handover, pelunasan. Nah, kenapa kita salah satu cara yang kita lakukan inovatif seperti itu Pak? Karena kita mau mengembalikan confidence levelnya. Properti itu kalau menurut saya Pak, yang paling penting adalah confidence. Bagaimana masyarakat itu memiliki satu confidence. Kalau tadi saya tertarik dengan Pak William bilang, justru di masa-masa seperti ini pendapatan dia, penjualan dia meningkat. Nah, itu artinya confidence pembeli terhadap produknya Pak William dapat. Nah, itu Pak. Sehingga kalau menurut saya bagaimana caranya kita untuk menyiasati situasi seperti ini? Ya kita harus dapetin confidence-nya dari masyarakat, kita dapat trust-nya mereka, Pak. Nah, pada saat kita dapat, mereka pasti akan bisa lah. Pasti ada menemukan cara-cara bagaimana mereka juga bisa melakukan investasi terhadap real estate unit produk ini, Pak. Apalagi kalau menurut saya seperti itu, Pak. Benar, Pak. Apalagi market sekarang itu kan di-drive banget sama behavior ya, Pak. Jadi kayak, oh ada situasi ini langsung berbehaviornya kemana, ada situasi ini berbehaviornya kemana. Oke, mungkin next pertanyaan masih untuk Pak Taufik, Pak. Sebagai perusahaan yang memiliki porsi recurring income yang cukup besar, bagaimana pandemi ini mempengaruhi kinerja keuangan atau cash flow dari IPP sendiri? Ya, seperti yang tadi awalnya saya sempat bilang Pak, kita secara grup, karena kita mengandalkan recurring-nya itu dari hoteliers dan juga shopping center Pak. Sehingga pada saat awal-awal pandemi itu sangat berdampak terhadap kinerja keuangan kita Pak. Yeah. Sebagai contoh, beberapa hotel kita awal-awal itu di Bali kita tutup Pak. Karena udah nggak ada tamu yang datang. Bahkan kalaupun datang bisa dihitung Pak. Nah, tetapi seperti Bapak bilang, karena kita recurring income-nya cukup besar Pak. Kita sekitar 70-80% mengandalkan recurring, sehingga pada saat emang kondisi-kondisi seperti ini, di mana semuanya itu berdampak dengan cash flow, kita masih memiliki cadangan dana yang cukup. Sehingga yang kita lakukan adalah dengan kondisi seperti ini kita lebih konservatif dalam cash flow manajemennya, Pak. Jadi tadi saya sempat mention pada saat awal-awal pandemi di bulan Maret tanggal 20-an udah mulai melonjak, Pak. Kita langsung performance dari semua unit kita, hotel ataupun mall. Performance-nya bagaimana? Cash flow-nya bagaimana operasionalnya? Minimal overhead cost-nya berapa? Jadi semuanya langsung kita monitor Pak. Dan ini
karena kondisinya ini kita yakin juga nggak bakalan singkat, ini bakalan agak panjang, sehingga kita melakukan cukup detail. Nah, apabila memang performance-nya dia rasa tidak cukup memuaskan, memang tidak bisa mengcover biaya-biaya overhead-nya, kita memilih untuk dilakukan penutupan hotel. Efisiensi seperti itu Pak yang mau nggak mau emang harus dilakukan. Oke, Pak, ini saya pengen nanya sedikit nih Pak. Tadi Bapak kan mungkin backbone salah satu yang signifikan banget hot Pak ya. Saya kemarin baru ngobrol sama teman saya, kebetulan saya punya teman di Australia, dia itu orang Indonesia tinggal di Australia. Nah, saya nanya ke dia, mungkin menurut dia itu kapan bisa balik lagi ke Indonesia, apalagi kan Bali itu isinya orang Australia semua, Pak ya. Itu dan kayaknya dia bilang it's not going to be anytime soon gitu. Nah, sekarang strateginya adalah kan problemnya jadi turis lokal versus turis asing nih. Nah, ini Bapak gimana secara persentase? Kayaknya memang turis asing nih akan saya nggak ngomong turun banget atau nggak ada ya, cuman pasti akan terimbas dan quite significant di at least kalau feeling saya kuartal 1, kuartal 2 tahun depan. Nah, ini Bapak gimana nih Pak? Mungkin kan sekarang udah bisa jelas traveling kan turis lokal, apakah ada treatment khusus gitu Bapak yang dari grup Bapak sendiri yang Bapak lakuin? Ya, yang Bapak sampaikan yang khususnya Bali ya Pak, emang untuk turis asing masih mungkin tidak dalam waktu dekat Pak. Jadi dulu sempat ada wacana di bulan September akan dibuka, tetapi katanya sampai dengan akhir tahun masih ditutup. Nah, sehingga kalau kita ngomongin Bali Pak untuk turis asing, emang mungkin di 2021 Pak, paling cepat ya kuartal 1. Nah, sehingga emang dari bagian marketingnya mau nggak mau emang udah harus shifting. Emang tidak dapat untuk yang pangsa pasar turis asing, ya mau nggak mau kita masuk ke pangsa pasar lokal. Nah, tadi kan saya juga udah bilang Pak, salah satu value-nya yang kita pegang di Indonesian Paradise Property ini kan adalah inovatif Pak. Nah, jadi emang untuk semua produk kita, untuk marketingnya mau nggak mau mereka melakukan cara-cara pemasaran yang cukup ya boleh dibilang agak agresif Pak. Jadi seperti contohnya gini Pak, kita di Bali kita mau memasarkan bayar 2 malam, free 3 malam. Jadi dia bisa dapat 5 malam. Nah, jadi bagaimana kita ngebus gitu Pak? Ya, karena emang seperti Bapak bilang, kalau kita diam aja, ini kamar hotel kan akan tetap kosong Pak. Betul, overhead jalan terus Pak. Overhead jalan terus, betul. Nah, jadi marketingnya kita lagi coba godok bagaimana untuk melakukan satu marketing yang inovatif dan juga bisa tuh dapat poinnya, tetapi bisa menutupi biaya-biaya overhead yang tadi seperti Bapak bilang. Nah, tetapi di lain itu efisiensi biaya tetap dijalankan Pak. Ya. Jadi seperti utilities, ya mau nggak mau itu semuanya kita dengan kondisi seperti ini kita udah mulai memperhatikan efisiensi biaya sekali Pak. Benar, utilities berat banget Pak. Masih di situ, masih di topik itu Pak. Kan tadi kita berdua mungkin quite agree bahwa ini turis lokal yang akan kita fokuskan di waktu dekat ya Pak ya. So ya bukannya saya mendeskripsikan atau gimana, tapi pasti kan appetite dari turis lokal ini kan secara harga, secara mungkin Mbak bilang paket-paketnya tadi itu kan akan pasti ya beda lah sama daya beli dari turis luar gitu Pak ya. Nah itu apakah memang Bapak ada adjustment di forecast Bapak, mungkin karena adjustment harga atau kayak gimana Pak? Ya Pak. Jadi kalau untuk forecast ya kita lebih konservatif Pak. Ya. Jadi emang oke. Kalau boleh dibilang Pak, pertama-tama kita awal memasuki tahun 2020 kan kita sebenarnya kita optimis Pak. Ya. Melalui tahun 2018, 19, di tahun 2020 kita melakukan forecast yang cukup optimis. Ya. Tetapi pada saat pandemi ini merebak Pak, ya mau nggak mau kita langsung melakukan revisit terhadap forecast tersebut. Nah, yang tadi Bapak bilang terkait dengan turis domestik, ya kalau ngomongin daya beli pasti mengalami penurunan Pak. Hampir semua sektor kan dengan pandemi ini semuanya pasti ada namanya penyesuaian daya beli Pak. Nah, dengan itu forecast yang kita lakukan mau nggak mau kita adjust Pak. Tetapi untuk hotel-hotel kita Pak, contoh kita punya hotel yang di Jogja Pak, ya. Itu juga recovery-nya cukup bagus Pak. Jadi boleh dibilang performance-nya udah
50% dari tahun lalu, Pak. Jadi udah mulai naik. Seperti yang kita di Batam, Pak, itu juga mengalami performance yang cukup baik karena kita percaya, Pak, sebenarnya pangsa pasar masih ada, tinggal bagaimana cara kreatifnya, marketingnya aja untuk memasarkan nih. Kayak seperti tadi saya bilang, kalau Bapak dengar 2 dapat 5, pasti kan wow, lumayan banget loh. Sekali jalan-jalan ya gitu kan. Bener. Ya. Okay. Thank you jawaban ini Pak. Mungkin next questions nih Pak yang saya mau tanya adalah masih ke Bapak Taufik juga nih Pak. Strategi seperti apa yang dijalankan oleh IPP sebagai perusahaan publik dalam menghadapi situasi yang ada khususnya dari sisi pengelolaan keuangan perusahaan? Oke. Jujur ya Pak, saat-saat seperti ini pasti kita banyak butuh bantuan juga dari pihak lain Pak, pihak luar Pak. Jadi langkah awal pada saat kondisi seperti ini yang kita lakukan adalah kita minta relaksasi Pak dari pihak ketiga. Jadi dari kreditor kita, dari bank-bank kita minta relaksasi. Ada penundaan pembayaran terhadap prinsipal ataupun terhadap bunga, itu kita lakukan Pak. Dan kita monitor Pak. Kalau misalnya emang ada berita penurunan suku bunga, nah biasanya kita akan minta lagi nih, gitu. Selain itu, sebagai developer kan kita kan ada project Pak sebenarnya yang sedang ongoing. Nah, kita melihat dari satu contohnya Pak, kita punya project di Bali. Nah, tadi kan Bapak juga bilang lah, kondisi Bali ya masih lebih sulit lah dibanding Jakarta atau Bandung, gitu kan, untuk recover. Nah, kita punya project yang harusnya selesai di akhir tahun, Pak. Mengingat kondisi, kita melihat situasi, dan juga tadi kita memonitor efisiensi yang bisa kita lakukan, kita melakukan relaksasi penyelesaiannya, Pak. Jadi kalau yang dulunya kita target harus selesai cepat, mau nggak mau kita lebih rileks. Tujuannya apa? Pertama, karena kita mau fokus dengan produk kita. Indonesian Paradise kan mau fokusnya dengan iconic lifestyle destination, Pak. Nah, seiring dengan ada relaksasi seperti ini sehingga kita bisa lihat lagi produknya apakah pas, apakah desainnya oke, bisa diterima nggak sih dengan post COVID kita akan bilangnya. Karena udah nggak bisa lagi kita menciptakan satu produk yang sama seperti yang dulu. Mau nggak mau produk-produk tersebut kita harus sesuaikan. Nah, seperti itu Pak. Jadi dengan penyelesaian proyek yang kita relaksasikan, mau nggak mau pembayaran kepada kontraktor kita juga jadinya ikut dimundurkan gitu Pak. Ya. Selain itu, tadi saya sempat bilang ada efisiensi biaya Pak untuk utilities. Beberapa lantai yang emang tidak terpakai kita tutup. Efisiensi biaya di restoran Pak, buffet-nya kita ini, efisiensi untuk manning, rasio manning kita jaga Pak. Dan yang paling hebat adalah dengan kondisi seperti ini Pak, kita bisa tahu nih sebenarnya minimal manning rasio untuk menjalankan hotel, untuk menjalankan mall itu berapa. Kalau kondisinya lagi booming kayak 2018-2019, kita biasanya akan fokusnya dengan pendapatan. Bagaimana kita untuk mendapatkan pendapatan yang paling besar, sehingga mungkin biayanya kita tidak terlampau dimonitor secara detail Pak. Tetapi dengan kondisi seperti ini, semua biaya kita jadi benar-benar kita bisa tahu minimal overhead cost untuk menjalankan satu hotel berapa, manning rasionya berapa. Nah, selain itu kita juga melakukan efisiensi dalam financing cost Pak. Jadi untuk beberapa yang emang kita ada cukup dananya Pak, kita hitung dana sampai dengan cash flow sampai dengan 2021 dan kita anggap cukup, kita udah mulai melakukan pelunasan sebagian Pak, sehingga cost-nya juga semakin rendah. Ya. Itu yang kita lakukan sih Pak. Masih berkaitan sama hotel nih Pak, sebelum saya move on ke Pak Mahdi dan Pak William, itu sekarang berarti segmen Bapak tuh menurut Bapak karena kondisi sekarang tuh lebih akan stay di high end atau mid low atau bahkan low yang nanti akan memberikan traction ke market hotel sendiri Pak? Oke, kalau kita Pak, karena kita iconic ya, iconic itu biasanya kita juga tapi gini Pak, kalau boleh dibilang kita tidak fokus dengan high end, middle atau low Pak. Jadi salah satu contoh Pak, kita yang di Bali dengan pangsa pasar Bali, kita emang
akan masuk ke high end. Iya. Karena apa? Karena lokasi, Pak. Lokasi kita dapatnya di Pantai Kuta. Iya, iya. Wah, pasti yang datang ke sana kita incarnya yang emang high end. Tetapi kita juga ada produk seperti yang di Jogja tadi saya bilang, Pak. Ya. Kita juga bisa masuk ke yang di bawahnya, Pak. Nah, tetapi kita beberapa, karena kita icon seperti yang saya bilang, Pak, yang di Bali beberapa hotel kita ada yang di Sanur. Pak, emang agak middle up, Pak. Kenapa? Karena kita percaya gini, Pak. High end user biasanya itu akan lebih loyal, Pak. Mereka tuh akan lebih lihatnya dengan branding. Nah, kalau misalnya emang yang middle low, Pak, biasanya kan akan melihatnya dengan value-nya. Ya. Mungkin dia nggak begitu melihat apakah saya mesti menginap di hotel brand ini atau brand itu. Tetapi selama dia lihat ini hotelnya cukup bersih, cukup bagus, harganya masuk, ya oke. Nah, itu agak perbedaan behavior dari customer-nya, Pak. Ya. Nah, kedepannya kalau misalnya Bapak tanya kita sebenarnya lebih mau nanti akan masuknya ke produk-produk yang gabungan, Pak. Jadi kita juga, kalau dulu Indonesia Paradise kan bangunnya satu-satu, Pak. Hotel satu, mall satu. Kalau sekarang kita udah mulai mencoba untuk mix use supaya ada nilai lebih buat customer-nya. Siap. Oke. Selanjutnya, Pak, saya pindah ke Pak Mahdi dan Pak William. Oke. Masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, bagaimana Umawar Group dan Eastern Urban Capital menghadapi tantangan dari aspek pengelolaan modal keuangan perusahaan dalam kondisi pandemik seperti ini, Pak? Mungkin Pak Mahdi bisa jawab duluan, Pak. Ya, sebenarnya nggak banyak yang bisa kita lakukan selain yang masih dalam kontrol kita ya. Nah, contohnya kalau kita bilang tadi KPR dipersulit, ya kita nggak bisa memaksakan bank untuk memberikan kredit gitu. Kita bisa berusaha, tapi keputusan nggak di tangan kita. Jadi yang bisa kita lakukan lebih ke yang bisa kita kontrol. Nah, paling banyak memang yang kita lakukan adalah pertama kita kasih flexibility kepada customer untuk membayar lebih panjang. Tadi seperti saya bilang sebelumnya. Kedua adalah efisiensi dari cost. Nah, efisiensi dari cost ini memang kalau dilihat komponen terbesarnya adalah yang bisa kita kontrol ya, misalkan adalah marketing cost. Cuman itu yang kita nggak mau touch. Kedua apa? Kedua perpajakan itu pun juga nggak bisa kita potong ya kan. Unfortunately belum bisa dipotong. Nah, kemudian yang berikutnya berarti apa? Berarti ke operational kita. Nah, operational kita memang kalau kita seperti Pak Taufik bilang, pada saat kita booming, kita nggak ngeliatin tuh hal-hal kecil di bawah gitu. Nah, cuman sekarang banyak yang kita bisa lakukan. Biasanya kalau pembangunan, kita yang tadinya kita lempar 100% ke kontraktor, mungkin kita bisa supply by owner barang-barang yang besar gitu, sanitary atau mungkin lantai dan lain-lain. Nah, itu bisa dilakukan. Sama yang ketiga yang kita lakukan, karena kita nggak seagresif dulu, jadi pembangunan kita yang tadinya kita bangun, misalkan just for the sake of discussion, misalkan 10 rumah contoh gitu ya, kita nggak bangun lagi 10 rumah contoh. Kita lihat ini yang bisa untuk menjalankan ini nih cukup berapa rumah contoh ya, kita minimalkan. Atau kalau yang sudah terlanjur terbangun ya kita nggak perlu sampai 100% finish, mungkin kita cukup sampai topping off aja. Nanti setelah ada kepastian dari bank baru kita sudah ada rumah yang setengah jadi. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan itu terbatas ke hal-hal yang masih under kontrol kita. Yang di luar kontrol kita hanya bisa berusaha dan ya koordinasi dengan bank. Nah, tadi tepat nih yang Pak Taufik bilang, kita bisa minta restru sama bank gitu ya. Cuman kita ada pengalaman ternyata setelah kita of course karena dikasih kesempatan gitu ya, kita coba restu, ya diterima gitu restunya. Tapi setelah itu kita sudah harus mulai membangun, ternyata kita ada deflect sebagai restu gitu. Itu kurang baik sebenarnya kan di mata perbankan. Nah, padahal waktu itu restu itu diberikan bukan karena progres kita yang kurang baik atau performance dari bisnisnya kurang baik, tapi memang dari global gitu. Nah, itu yang terjadi di kita. Jadi diharapkan perbankan juga lebih fleksibel apa ya? Ya, lebih mengerti industrinya spesifik. Betul. Oke, Pak William ada yang mau ditambahin, Pak, mungkin? Atau ada pandangan lain? Iya, kalau dari kita sih, Eastern, kita tuh di situasi sekarang, kita ngomong spesifik permodalan gitu ya.
itu yang kita bisa lakukan adalah menjaga level cash kita, di mana kita sangat konservatif. Yang kita maksud dengan konservatif itu kita menjaga setidaknya debt service kita ya Pak ya. Debt service itu di mana principal dan interest payment yang kita harus laksanakan tiap bulannya gitu kan. Nah, debt service itu kita minimum tuh setidaknya kita punya 24 bulan ke depan. Tanpa harus ada external resource untuk dapat cash gitu loh. Setidaknya kita harus keep itu. Karena seperti kita ngomong ini challenging time, kita expect banyak delay di transaksi dan kita juga expect nggak akan sebentar sih Pak. Impact-nya ini akan lumayan panjang gitu loh. Nah, lalu seperti yang inilah Pak ya, seperti yang kita lihat sekarang gitu. Di setiap krisis itu akan selalu muncul opportunity yang baru kita lihat. Berhubungan sekarang kita lihat dengan land acquisition gitu loh. Kita lihat sekarang banyak aset di mana dia punya harganya bagus dan termsnya pun bagus. Yang sebelumnya mungkin nggak terlock nih hal-hal seperti ini, tapi sekarang unlock nih aset-asetnya bagus seperti ini gitu loh, yang mereka mulai coba diliquidin gitu. Nah, tadi kita bahas sebelumnya mengenai bank kan susah nih untuk kasih kita financing gitu kan. Nah, jadi harus seperti apa gitu loh. Kalau kita Eastern sekarang kita lihat banyak opportunity, kita grab opportunity yang ada gitu. Tapi mungkin caranya harus sedikit ya lebih pintar kita bilang, lebih kreatif gitu dari sistem permodalannya kita ngomong. Salah satu caranya mungkin tadi Pak Mahdi udah sebut sih, itu tuh adalah landowner atau namanya seller financing, di mana kita sudah agree dulu sama seller kita gitu, sama penjual sekarang. Kita lock untuk pembayaran misalnya 12 bulan ke depan, 24 bulan ke depan, atau 36 bulan ke depan. Tinggal kesepakatan antara penjual dan pembeli aja gitu. Dan kita pun bisa lebih kreatif juga di agreement tersebut. Misalnya dengan cara kita sudah boleh mengerjakan infrastruktur dari tanah yang kita beli itu. Atau kita sudah boleh mengurus perizinan dari tanah yang kita beli tersebut gitu. Nah, cuman ini ada batasnya karena kalau kayak kita sendiri kita nggak mau kalau kita jual produk yang benar-benar belum kita fully acquired gitu loh. Jadi kita harus benar-benar fully acquired baru kita bisa baru jual gitu ke mereka. Nah, hal-hal ini kita lakuin sekarang dan sebelumnya dari sebelum-sebelum pun sudah kita lakuin seller financing seperti ini. Ini metode yang sangat efektif sih karena kita udah lock dengan harga sekarang untuk future price gitu sebenarnya. Kalau kita ngomong market is going up gitu kita bilang. Nah, cara lain juga yang kita lakukan ya ini kita kerjasama, collaborate with investor melalui debt, melalui equity, dan juga ya kita JO dengan landowner juga. Itu salah satu hal kreatif yang kita bisa lakukan di luar traditional financing gitu. Dari Pak Mahdi dan Pak William nih, saya cuma pengen nanya, ini di database kita dan the viewer kita tuh pasti ada cukup banyak institutional investor. Mungkin ada yang mau disampaikan nggak sih Pak dari developer sendiri ke mereka, maksudnya kenapa, why do we have to jump it now gitu, apalagi tadi banyak opportunity yang tadinya ke-lock jadi unlock gitu sekarang. Mungkin Pak William bisa ada tanggapan sendiri, pandangan gitu. Oke, kalau dari saya sih Pak, sebenarnya kita tahu ya, maksudnya setiap krisis kita bilang itu tuh adalah is a very good opportunity to get into the market kita bilang, ya kan? Opportunity itu banyak sekarang di pasar yang kita ngomong tadi, good price with good terms juga. Nah sekarang tinggal kita lihat willingness of institutional investor aja, karena kalau di Eastern itu mungkin skalanya mungkin mereka nggak terlalu tertarik dengan skala yang masih SME gitu kita bilang kan. Mereka akan lebih tertarik di project-project yang lebih gede gitu. Nah cuman yang kita harapkan itu adalah mungkin ini loh, maksudnya ketika Eastern ini jangan kerjasamanya tuh sebenarnya bukan yang kita harapkan tuh kerjasamanya bukan hanya melihat per project, tapi melihat company secara keseluruhan.
Itu yang kita sebenarnya sudah pernah berbicara dengan beberapa gitu kan institution, tapi ya belum ada hasilnya sih sejauh ini gitu. Oke, dari Pak Mahdi ada pandangan lain Pak? Ya, jadi kalau menurut saya memang institutional investor tuh mereka size-nya nggak bisa terlalu kecil juga dikasihnya kan. Nah, tapi di sisi lain opportunity selalu ada. Jadi mungkin yang bisa dilakukan sama mereka, mereka harus buat fund sendiri khusus untuk segmen ini. Di situ mungkin ada portfolio manajemen yang lihat investment mereka dengan developer ini, dan developer ini. Nah, kalau digabung itu kan menjadi suatu portfolio yang menarik pasti jelas gitu. Memang kalau dilihat dari individual kurang besar, tapi kalau digabungin itu yang sizable dan pasti menjadi atraktif untuk mereka. Nah, dari sisi expertise kan memang investor expertise-nya bukan di bidang pengembangan. Nah, itu yang bisa dipercayakan ke kita. Dan dari sisi legal pun sebenarnya kalau kita ada kerjasama dengan mereka pun juga bisa kita bisa protect mereka. Contoh paling simpel, kalau kita ada tanah yang kita rasa kuat gitu, kita rasa value-nya menarik gitu, kita akan kembangkan dengan project kita menjadi value yang lebih tinggi. Mereka bisa masuk di tanahnya. Secara legal mereka bisa pegang kerjasama dengan kita. Nah, sehingga sebenarnya dari sisi keamanan atau resiko dari si investor bisa diprotek juga, dan dari sisi kita juga memberikan opportunity yang bagus ke pihak layanan. Cuman memang kalau size terlalu kecil ya harus digabungkan. Iya, jadi mungkin kuponnya juga mereka harus bikin kayak Bapak bilang tadi ya, fund sendiri khusus buat memang yang mid size. Oke. Balik ke Pak Taufik nih Pak. Kita sama-sama mengetahui bahwa saat ini developer di Indonesia sangat mengandalkan permodalan dari perbankan, Pak. Menurut pengalaman dan perspektif Bapak dan IPP sendiri sebagai perusahaan TBK dan perusahaan yang sudah menjalankan skema DIRE, apakah yang dapat dilakukan developer dalam pengelolaan modal atau pengelolaan risiko keuangan di masa mendatang? Oke, Pak. Mungkin gini, Pak. Emang agak common nih. Emang kalau developer itu tuh mengandalkan perbankan, Pak. Tetapi di Indonesian Paradise Property, debt equity ratio kita tuh sangat kecil, Pak. Hanya sekitar 0,2. Kenapa? Karena emang kita memiliki strategi pendanaan yang agak berbeda. Contoh, Pak. Tahun lalu pada saat kita menjalankan DIRE itu kan boleh dibilang satu skema pendanaan yang belum common di Indonesia saat ini, Pak. Jadi pada saat kita tahun lalu kita mengadain DIRE, itu boleh dibilang sebagai salah satu terobosan yang kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan recurring income. Nah, kalau misalnya saat seperti ini, emang kita supaya kita bisa liquid, tadinya kita memiliki 3 new project, Pak. Mau nggak mau kita agak ngerem. Oke. New project-nya kita agak hold nih, supaya kita nggak banyak membutuhkan dana yang harus dikeluarkan. Kemudian yang bisa kita lakukan seperti tadi, balik lagi Pak, kita melakukan efisiensi biaya, kemudian kita memastikan apakah daerah yang kita akan kembangkan itu daya beli untuk masyarakat di daerah tersebut udah cukup matang belum, Pak? Jadi di kita kan ada beberapa sebenarnya tanah, misalnya kita ada beberapa land bank, Pak. Nah, kita pastiin dulu nih, kalau misalnya kita emang ini udah matang, kita udah lakukan studi yang cukup dalam, nah baru nanti kita akan melakukan namanya tadi financing, Pak. Jadi kita jaga-jaga dulu. Jadi kita tidak, kalau kayak tadi misalnya salah satu kendala kalau kita mau land acquisition, kendalanya pasti land cost-nya pasti tinggi. Di Indonesia saat ini kan boleh dibilang harga land itu kan di kota besar ya Pak, di kota besar itu harganya tuh udah boleh dibilang tuh udah melebihi harga pasar, Pak. Nah, salah satu caranya kayak tadi Pak Madi bilang, Pak William juga bilang, kita melakukan kerjasama dengan landowner. Supaya apa? Jadi land cost kita tuh tidak terlalu tinggi, Pak. Bapak bisa bayangkan kalau misalnya kita mau mengakuisisi land aja, kita mengambil pendanaan dari bank, kemudian untuk membangunnya lagi kita akan butuh pendanaan lagi, Pak. Wah, jadi itu finance cost-nya tuh akan sangat tinggi sekali. Nah, jadi salah satu cara yang emang bisa dilakukan saat seperti saat ini nih, kita kerjasama, Pak. Baik tadi seperti yang Pak William bilang, misalnya JO atau GV, joint venture, Pak.
Apakah kita emang maunya kelola aja, atau kita join sama dia, kita bikin satu perusahaan lagi, Pak, perusahaan bersama. Nah, itu yang bisa meminimalkan biaya pendanaan, financing cost, Pak, sehingga nanti pada saat pembangunannya kita sama-sama akan pendanaannya baru akan dijalankan gitu, Pak. Iya. Seperti itu, Pak. Oke. Mungkin next pertanyaannya untuk bapak-bapak semua nih, Pak. Mungkin kita mulai dari Pak Taufik dulu untuk bisa menjawab. Pertanyaan adalah, apakah ini memang momentum bagi pengembang untuk mulai mempersiapkan perusahaan dalam mengeksplorasi pendanaan yang lebih advance, Pak? Misalkan IPO, bonds, dire, collaboration dengan investors. Mungkin gimana Pak Mahdi, Pak Taufik, Pak William, ada tanggapan? Mungkin mulai dari Pak Mahdi dulu, Pak. Ya, sebenarnya kita sudah dari sisi grup kita sudah mencoba akses ini sebelum pandemi, karena dari portfolio kita sendiri banyak yang aset intensif ya, jadi ya aset kita besar, banyak dari bisnis recurring. Kalau dari sisi bisnis yang non perumahan atau banyak yang recurring, kita sudah mencoba explore itu, cuman memang belum ketemu nih bahasa kita dengan bahasa investor. Makanya saya harus belajar banyak sama Pak Taufik nih, gimana ceritanya bisa dire gitu. Karena pada saat kita mau masuk ke situ, ya hitungan kita belum sama lah. Investor expect yield yang sangat tinggi, sedangkan aset biasanya kalau properti, apalagi kita banyak di perkantoran, yield-nya nggak begitu besar. Makanya belum nyampe situ. Nah, tapi sekarang justru kita ngelihatnya dari sisi yang non-recurring bisnis kita, dari perumahan. Nah, perumahan ini memang opportunity besar banget. Kita tahu sendiri lah, backlog perumahan di Indonesia tuh nggak pernah turun, naik terus gitu. Jadi ya kita nggak perlu ngomongin demand, kita cari aja, kita buat project aja ya harusnya bakal bisa diabsorb, tinggal produknya yang tepat. Nah, cuman in order kita untuk melakukan project ini, kita harus cari financing partner yang tepat gitu. Yang tepat adalah yang hitungannya sama, kemudian risk appetite-nya juga sama. Nah, itu yang kita lagi cari. Selain perbankan. Selain perbankan itu apaan aja, bisa seperti investor, nggak perlu institutional investor, sebenarnya siapapun yang ada risk appetite yang sama, dan of course yang ada fund yang cukup, itu bisa kita jajakin. Nah, cuman bedanya dengan seller financing tadi atau landowner financing, secara resiko itu sebenarnya lebih tinggi untuk kita ya, karena Pak William juga bilang tadi nggak comfortable kalau jual barang belum kita fully acquired. Nah, itu di sisi itu kita harus lebih berhati-hati gitu, karena kan kita sudah melakukan investment di tanah orang yang secara legal belum 100% kita kuasai, walaupun secara legal kita ada framework yang mencukupi. Jadinya mungkin untuk menjawab pertanyaannya, ya ini waktu yang tepat, tapi kita nggak bisa terlalu banyak fokus di situ, kita harus jalanin yang ada dulu di depan dengan kemampuan yang ada. Pak William, ada tambahan, Pak? Iya, Pak. Jadi kalau saya bicara sebagai private company ya, Pak ya. Ya. Sekarang ketika kita lihat kredit di freeze semua seperti ini, ya ini adalah waktu yang tepat untuk kita lebih kreatif sebenarnya. Benar. Karena mau gimana, semuanya udah di-freeze kan. Ya. Jadi kita nggak ada option, kita harus lebih kreatif. Kita sebenarnya, saya setuju banget tuh tadi Pak Mahdi ngomong masalah institutional investor ataupun retail investor. Itu sebenarnya nggak terlalu tergantung, tapi dan harus di institution investor gitu loh. Sekarang investor ataupun siapapun yang memiliki risk appetite yang sama, itu ya kita bisa collaborate together gitu posisinya. Nah, tinggal dalam bentuk apa sekarang kita punya collaboration gitu kita bilang kan. Kalau kita dengan investor, tentunya retail investor itu kita biasanya lakuin dua, Pak. Ya. Kita ada namanya true debt dan true equity. Kalau equity mungkin common ya Pak ya, di mana ya kita dengan perspektif yang sama, kita equity, kita diri venture perusahaan, kita equity base, ya jadi subsidiary Eastern, kita controlling share, selalu kita konsol ke atas gitu loh. Nah, tetapi di posisi debt ini yang menarik sebenarnya. Karena debt ini yang seperti sudah kita lakukan, itu kita being a little kreatif gitu loh. Jadi kita nggak pakai debt biasa, tapi kita lebih semacam mezzanine debt, Pak.
di mana debt-nya ini adalah debt yang bagi hasil dan dibayarkan ketika kita ada surplus cash dan dibayarkan di belakang juga gitu. Nah, kondisi seperti ini kan sebenarnya nggak terlalu memperberat cash flow perusahaan jadinya. Dan sangat cocok sih untuk kayak kondisi COVID seperti sekarang ini gitu loh. Karena kita hanya membayar ketika ada surplus cash gitu. Nah, jadi harus kreatif untuk bisa, menurut saya sih, filosofinya tuh untuk meringankan fixed payment kita ini loh. Ini kita harus benar-benar jaga karena ini akan jadi pedang bermata, maksudnya akan jadi pedang yang akan sebenarnya akan membunuh kita ketika situasi itu get worse gitu. Nah, lalu seperti tadi juga Pak Mahdi juga ngomong kan masalah joint operation atau enggak dengan landowner gitu. Nah, itu ya kita juga lakuin hal seperti itu. Nah, tapi itu lebih jago grupnya Pak Mahdi itu, ya, dia lebih jago. Cuman ya itu salah satu untuk ya creative financing juga sih Pak. Nah, selain yang dua yang kita ngomong ini gitu, itu sebenarnya juga ada sih, ada potensi yang kita lihat yaitu namanya tuh real estate crowdfunding sebenarnya. Tapi real estate crowdfunding ini di Indonesia masih baru sebenarnya. Bisa through equity atau debt juga. Ya kita bareng-bareng kita memfinancing project dengan interest berapa, dengan berapa lama periodnya gitu kan. Nah ini cukup menarik sih karena udah banyak juga developer dan financernya lah yang lakuin ini gitu loh. Salah satunya kita ngomong Etis, Profesti gitu kan, habis itu Gradana, mereka ngelakuin hal seperti ini. Dan ini menurut saya juga salah satu alternative financing di luar bank ya. Itu tadi 2 poin yang menarik banget sih Pak, real estate crowdfunding dan debt yang dibayarkan ketika ada surplus cash itu menarik banget sih. Saya baru dengar itu. Oke, Pak Taufik ada tambahan Pak Taufik? Ya, saya paling hanya nambahin ini Pak. Tadi kan sebenarnya udah dibahas banyak juga creative financing-nya. Palingan kalau kita kan di perusahaan TBK kan kita bisa melakukan right issue Pak. Jadi sebenarnya emang masa-masa seperti ini investor bisa melihat seberapa kuat sih kemampuan perusahaan properti menghadapi masa-masa seperti ini. Nah, justru di situ kan yang bisa kita tawarkan untuk prospek ke depannya, Pak. Nah, selain right issue, kita juga ada melihat beberapa treasury produk, Pak, produk treasury seperti bonds, tetapi ya kita juga masih mesti berhati-hati dengan masa-masa seperti ini kan muncul resiko-resiko juga yang ya boleh dibilang ya kita juga mesti lebih berhati-hati aja sih Pak. Uncertain banget kali Pak hari ini ya Pak Uncertain ya. Uncertain banget. Oke, demikian pertanyaan dari saya Pak. Thank you Bapak-Bapak semua, bagus banget pandangan-pandangan yang disampaikan hari ini. Saya yakin berguna banget buat teman-teman developer atau insight bagi investor atau perbankan-perbankan nih Pak yang ada di luar sana Pak. Akhir kata, saya sudahi dulu webinar kita kali ini. Terima kasih, selamat sore, dan sehat selalu. Saya kembalikan ke Mbak Dwi sebagai host. Thank you, Pak Taufik, Pak Mahdi. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Thank you. Oke. Terima kasih banyak, Bapak dan Ibu sekalian. Berakhir sudah diskusi kita pada hari ini. Terima kasih banyak pada para narasumber dan moderator webinar series hari ini, Pak Taufik, Pak Mahdi, Pak William, dan Pak Turangga. Semoga sehat selalu ya, Pak. Sebagai penutup, seluruh tim Webinar Series menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir dan menyaksikan acara ini. Jangan lupa juga kepada Bapak Ibu untuk mengunjungi website kami dan follow media sosial kami untuk mendapatkan informasi mengenai acara Real Estate Investment Indonesia. Bapak Ibu juga bisa menonton ulang video ini di channel YouTube kami dan sosial media kami. Baik, terima kasih banyak. Sampai bertemu di acara Webinar Series selanjutnya. Selamat sore Bapak Ibu. Sore.